Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahuda. Amma ba'd. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifatak wa atini ma'aka abada. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin sebangsa dan setanah air yang saya banggakan. Jeff Zaleski, seorang pakar komunikasi dunia, dalam bukunya Spiritualitas Cyberspace mengatakan, dewasa ini perkembangan dunia informasi dan komunikasi telah mencapai tahap yang mencengangkan. Konsekuensinya, satu sisi melahirkan nilai-nilai positif dan mampu mengangkat taraf hidup manusia, namun di sisi lain perkembangan dunia informasi dan komunikasi baik melalui media sosial maupun elektronika sedikit demi sedikit akan tergeser dan tergusur karena akhlak yang kurang baik dalam etika media sosial dan elektronika. Hadirin rahimakumullah, kekhawatiran Zaleski tersebut kini kian terbukti. Kita perhatikan tayangan-tayangan kekerasan dan sadis semakin merajalela, tontonan-tontonan magis mitologis semakin membudaya, bahkan hiburan erotis, seksual, liberalis semakin makmur, menjamur di tengah-tengah masyarakat. Eksesnya hadirin, akibat tayangan kekerasan muncul keributan dalam keluarga, tawuran antar pelajar, perkelahian antar kampung, bahkan peperangan antar etnis dan golongan. Akibat tontonan magis mitologis, lahir masyarakat irasional, ayat Al-Quran dipermainkan, bahkan agama diperdagangkan. Akibat hiburan yang erotis, seksual, liberalis, marak pemerkosaan dan perzinahan. Bahkan akhir-akhir ini kita digemparkan oleh munculnya praktek seks bebas yang dilakukan para pelajar dan mahasiswa. Na'udzubillahi min dzalik. Itulah hadirin dampak langsung dari penggunaan media sosial dan elektronika yang mengabaikan nilai-nilai etika. Lalu bagaimana sikap kita sebagai seorang Islam, seorang Muslim, seorang mukmin melihat fenomena tersebut? Sebagai jawabannya, izinkan saya, Aldi Rizky Maghribi, ini menyampaikan materi tentang etika penggunaan media sosial dan elektronika. Dengan landasan Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 6, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu seorang yang fasik dengan membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti kebenarannya, agar kamu tidak menimpakan suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya, yang menyebabkan kamu menyesali atas perbuatanmu itu. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Hadirin rahimakumullah, secara sosial historis, sababun nuzul ayat tadi menurut Imam At-Tabrani yang bersumber dari Jabir ibnu Abdullah berkenaan dengan berita kebohongan atau hadis ifki yang disampaikan oleh Walid ibnu Utbah kepada Rasul. Ya Rasulullah, tahukah kamu bahwa istrimu Aisyah telah berbuat serong dengan Sufyan ibnu Mu'attal? Mendengar pengaduan Walid tersebut, Rasul marah dan mengucilkan Aisyah selama 3 hari. Tatkala itu datanglah malaikat Jibril dengan memberikan suatu teguran kepada Rasul dengan menurunkan Quran surah Al-Hujurat ayat 6 yang pada ayat tadi terdapat kalimat in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu in atakum fasikum bi khabarin fatasbutu min sihhatil khabar. Jika datang kepadamu seorang yang fasik dengan membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti kebenaran berita tersebut. Demikian penafsiran Imam Ali As-Sabuni dalam Sofwatut Tafasir. Dengan demikian, kita lihat secara filosofis, ayat tadi merupakan landasan metodis dalam menyikapi dan menanggapi derasnya informasi
dalam penggunaan media sosial dan elektronika, yaitu Islam yang mempunyai prinsip akomodatif selektif. Jika sesuai dengan ajaran Islam, maka ambillah. Namun jika bertentangan dengan ajaran Islam, jangan gentar, katakan tidak, tidak, dan tidak, meskipun dengan dalih dan kebebasan pers. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.